Hai Sobat Perjuangan, jumpa lagi dengan kita dalam channel Kantor Hukum Perjuangan. Hari ini kita sedang ketemu dan jumpa serta berdiskusi dengan seorang tokoh pengacara dari Kota Medan, yaitu Ketua Peradi Cabang Medan, Bapak Dr. Azwir Agus SH.M.Hum. Sobat Perjuangan sekalian, seperti apa yang saya sampaikan tadi, topik kita adalah sehubungan dengan kepengacaraan, yaitu tentang surat kuasa, terutama tentang pencabutan surat kuasa. Sobat Perjuangan sekalian, beberapa kondisi tentang surat kuasa sering menimbulkan permasalahan tersendiri, baik bagi advokat sebagai penerima kuasa dan bagi klien sebagai pemberi kuasa. Sobat Perjuangan, dalam pencabutan surat kuasa banyak aspek yang bisa kita lihat. Salah satunya mungkin aspek hubungan antara seorang advokat sebagai si penerima kuasa dan klien sebagai si pemberi kuasa. Apakah klien bisa mencabut surat kuasa dengan serta-merta dan bagaimana konsekuensi hukumnya? Nanti saksikan diskusi kami bersama Dr. Azwir Agus SH.M.Hum. Selamat malam Pak Dr. Azwir. Selamat malam Pak Gozali Marbun. Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya hadir dalam channel Kantor Hukum Perjuangan. Ya. Belakangan ini banyak masalah atau diperbincangkan di media televisi tentang adanya seorang advokat yang mengajukan gugatan kepada kliennya akibat kliennya tersebut mencabut surat kuasa. Ya. Jadi kami ingin berbincang kepada Pak Dr. Azwir Agus, sebetulnya surat kuasa itu apa sih? Dan bagaimana sih kekuatan sebuah surat kuasa kepada si penerima kuasa, terutama kepada advokat? Kami mohon penjelasannya kepada Pak Dokter sebagai Ketua Peradi Cabang Medan. Kami persilakan Pak Dokter. Baik, terima kasih ya rekan kami Gozali Marbun. Jadi kita harus mulai di mana sebenarnya pengaturan surat kuasa tersebut. Jadi kita mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Jadi di sana di pasal 1792 mengatur mengenai pemberian kuasa. Pemberian kuasa ini merupakan suatu persetujuan dari seseorang untuk bertindak memberikan kuasa kepada yang menerima kuasa untuk bertindak atas nama dirinya melakukan sesuatu, ya, sesuatu hal mewakili si pemberi kuasa. Jadi pada prinsipnya pemberian kuasa itu adalah persetujuan, ya, perjanjian pemberian kuasa. Nah, ini harus mengerti bahwa di dalam surat kuasa itu mengandung suatu persetujuan dan janji-janji, ya, untuk mengalihkan kekuasaan kepada penerima kuasa untuk mewakili untuk dan atas nama diri pemberi kuasa. Perlu kita jelaskan mengenai surat kuasa ini diatur juga di dalam pasal yang diatur dalam pasal 1793 KUH Perdata menyebutkan bahwa surat kuasa itu atau kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, ya, akta di bawah tangan, ya, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Nah, ini harus dipahami karena di praktek kita sering mengalami ini, ya, dalam hal misalnya kita mendampingi klien, ya, tiba-tiba pihak kepolisian atau pihak penegak hukum lainnya menanyakan bahwa mana surat kuasanya gitu. Nah, 17 di pasal 1793 ini bahwa kuasa itu memang bisa dengan akta
akta umum atau di bawah tangan, ya, dengan sepucuk surat atau secara lisan. Jadi penting untuk kita pahami, karena memang kadang-kadang kita melakukan pembelaan itu secara spontanitas, ya. Nah, kemudian bisa juga kuasa ini diberikan secara diam-diam, ya. Secara diam-diam. Bisa juga memang kuasa ini lahir karena undang-undang, ya, misalnya kuasa anak kepada orang tua, ya. Nanti ada juga kalau kita menggali lebih dalam, memang ada kuasa sebagai persetujuan, ya. 1792 tadi ada memang kuasa karena lahir karena undang-undang, ya, harus kita dalami. Jadi para advokat ini memang harus mendalami dasar, ya, dasar dia bertindak sebagai advokat, ya, memberi pelayanan hukum kepada kliennya, harus mempunyai surat kuasa. Ini juga terkait nanti dengan kode etik kita. Apabila kita melakukan suatu tindakan hukum, ya, yang tidak didasari dengan surat kuasa, nah ini bisa mengakibatkan kita dilaporkan pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik atau perbuatan-perbuatan yang menghilangkan hak imunitas kita sebagai advokat. Jadi surat kuasa ini atau kuasa ini sangat penting bagi pemahamannya bagi advokat, karena memang ini dasar kita bertindak, kekuatan kita bertindak. Terima kasih Ketua DPC Pradi Medan, Bapak Dr. Azwir Agus SHM Hum, telah menjelaskan tadi bagaimana sih sebetulnya surat kuasa itu. Ada yang sangat menarik bagi kita, saudara-saudara sekalian, sobat perjuangan sekalian, tentang surat kuasa itu ternyata bisa diberikan secara diam-diam atau bisa diberikan juga secara lisan. Tadi Bapak Ketua DPC Pradi Medan, Bapak Dr. Azwir Agus, telah menjelaskannya. Dasar hukumnya adalah pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terakhir, mungkin untuk sebagai penutup, kami ingin bertanya kepada Ketua DPC Pradi Medan, ketuanya para pengacara di Kota Medan, Bapak Dr. Azwir Agus. Ini juga pertanyaan Pak Ketua yang sering ditanya oleh masyarakat, yang sering juga bagi adik-adik atau kawan-kawan dan rekan-rekan yang baru jadi advokat, bagaimana sih sebetulnya masalah ini? Masalahnya Ketua, berapa sih sebetulnya besaran atau hak nilai pemberian yang diberikan, nilai harga sebuah surat kuasa, atau berapa sih sebetulnya Pak Ketua nilai kepantasan yang harusnya, apakah punya nilai minimal harga atau nilai sebuah surat kuasa, atau punya batas maksimal nilai sebuah surat kuasa? Ini Pak Ketua, mohon izin, saya sering-sering dengar sama rekan-rekan yang masih rekan-rekan advokat yang masih baru disumpah, Bang, kalau nanti saya berikan terlalu besar, kliennya lari, Bang. Gimana sih sebetulnya Ketua? Mohon Ketua dan sekaligus mohon closing statement Ketua. Ya, terima kasih Pak Kojel Marbun. Nah, ini yang salah nih bagi advokat ini. Jadi honorarium itu bukan tujuan. Nah, bukan tujuan bagi seorang advokat. Karena pelayanan atau pemberian jasa hukum itu adalah suatu yang mengangkat profesi advokat ini sebagai profesi yang mulia. Itu adigium yang dibangun oleh filosof-filosof hukum, bahwa honorarium itu bukan tujuan utama dari seorang advokat, tapi itu memang haknya advokat yang dijamin oleh undang-undang.
Nah, jadi dalam pemberian jasa hukum ini, ya, honorarium itu adalah sesuatu yang sudah dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak ada ukurannya kalau kita di dunia advokat. Ya. Silahkan aja, itu tergantung dari kualitas dan kualitas dari seorang advokat tersebut. Kalau dia merasa kualitasnya sudah bagus, ya, sudah sesuai dengan keinginan dari calon kliennya, ya silahkan saja. Tidak ada ukuran yang apa. Makanya tujuan organisasi advokat itu yang terutama itu adalah meningkatkan kesejahteraan dari para advokat. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan advokat? Yaitu dengan meningkatkan kualitas advokat tersebut. Semakin tinggi kualitasnya, maka semakin tinggi sesuatu yang akan diperolehnya, honorarium atau imbal jasa yang akan diperolehnya. Jadi bagi advokat itu jangan takut dan jangan selalu mengutamakan honorarium, karena advokat yang mulia itu adalah tidak mengutamakan honorarium, tapi honorarium itu sudah dijamin oleh undang-undang, ya, itu adalah hak advokat. Silahkan advokat sesuai kemampuan kualitas dirinya, ya. Semakin tinggi kualitas diri advokat, maka semakin tinggi honorarium yang bisa diberikan oleh pengguna, ya, pengguna atau masyarakat pencari jasa hukum atau pencari keadilan. Kami ingin bertanya kembali, surat kuasa itu boleh tidak dicabut atau diberhentikan atau tidak diberikan lagi dari si pemberi kuasa kepada si penerima kuasa? Apakah surat kuasa itu cukup dengan pencabutan dari si penerima kuasa, maka itu sudah dinyatakan dicabut? Mohon penjelasannya, Pak Baik. Ketua. Baik. Jadi sesuai dengan pasal 1813 KUH Perdata, maka pemberi kuasa itu dapat menghentikan kuasanya dengan pemberitahuan kepada si penerima kuasa. Pak Ketua, kami ingin bertanya, bagaimana sih sebetulnya sebuah surat kuasa itu dan jenis-jenis surat kuasa itu yang dapat diberikan dari si pemberi kuasa atau klien kepada si penerima kuasa atau advokat yang ada yang akan menerima kuasa tersebut. Nanti kami mohon penjelasannya Pak Ketua, bagaimana itu sebetulnya. Ya, terima kasih Pak Ghazali Marbun. Jadi karena pasal 1792 ini merupakan perjanjian kuasa atau kuasa, suatu surat kuasa mengandung perjanjian, persetujuan, maka di dalamnya mengandung suatu kesepakatan, ya, mengandung suatu janji-janji ketika dia mengalihkan kekuasaannya, ya, untuk dikerjakan oleh seorang advokat, maka dia sudah mengandung suatu keterikatan, ya, antara penerima dan pemberi kuasa, sehingga di dalam praktek walaupun dia sesuai pasal 1814 bisa dia menarik kembali kuasanya, akan tetapi karena ada pandangan dari ahli hukum, karena sifatnya mengandung persetujuan, mengandung kesepakatan, maka dia harus juga memperhatikan janji-janjinya kepada penerima kuasa. Makanya kita lihat bahwa ada kasus yang baru-baru ini, ya, terkait pencabutan surat kuasa oleh seseorang klien kepada advokat, maka advokat menggugat si pemberi kuasa karena memang
sifat dari 1792 itu adalah kuasa yang merupakan suatu persetujuan, suatu kesepakatan yang mengandung janji-janji. Sehingga kami menyarankan kepada advokat bahwa surat kuasa itu juga perlu dibuat secara detail. Ada isi-isi, ya, ada janji-janji yang dimasukkan, tetapi ada juga advokat juga memisahkan janji-janji itu di dalam suatu akta lain, ya. Akta lain misalnya dia buat perjanjian tersendiri, misalnya mengenai honorariumnya, ya, success fee-nya dia buat tersendiri, sehingga apabila kuasa itu dipergunakan, misalnya dia mempergunakan kuasa itu ke pengadilan, maka sifat kekhususannya itu terjaga, tetapi dia diiringi dengan akta lain dalam bentuk perjanjian misalnya, ya. Nah, janji-janji itu adalah turunan dari surat kuasa. Karena kita ketahui bahwa ada peraturan Mahkamah Agung juga mengenai surat kuasa. Ya, apa itu surat kuasa khusus? Ya, Mahkamah Agung sudah memberikan pegangannya juga bahwa harus jelas, ya, pihaknya, ya, maksudnya pemberian kuasa, ya, apakah bersifat umum atau khusus. Nah, ini mempengaruhi juga nantinya dalam membuat surat kuasa untuk beracara di pengadilan, sehingga kita perlu memisah, ya, janji-janji dari pemberi kuasa itu ke dalam suatu akta yang lainnya. Tetapi ada juga, kalau memang surat kuasa bersifat umum, ada juga advokat itu yang menyatukan, ya, di dalam lembar surat kuasa janji-janji dari pemberi kuasa. Misalnya hak retensi, ya, kemudian ada success fee, ya, biaya keberhasilan. Nah, dia akan langsung buat di dalam surat kuasanya, gitu, ya. Nah, ini tergantung dari advokatnya bagaimana dia seninya dalam melayani kliennya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Azwir Agus selaku Ketua DPC Pradi Medan, ketuanya dari pengacara sekota Medan. Sobat-sobat perjuangan, di tengah-tengah kesibukan dari Bapak Dr. Azwir Agus, beliau masih berkenan meluangkan waktu untuk berbincang bersama dengan kita di channel Kantor Hukum Perjuangan. Terlepas dengan dinamika yang terjadi di DPC Pradi Medan, kami selalu mendoakan Bapak Dr. Azwir Agus tetap sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.